Gue benci banget orang ketiga, bye. Terus dia ngomong, aku benci banget sama orang ketiga. Dia pas lagi ngomong, kamu lihat di sini aku freeze 452. Di situ alisnya mengalami penajaman, jadi posisi seperti ini, kemudian ditutupin untuk mata lebih dalam lagi. Aurel marah sekali terhadap kata orang ketiga. Kita dengar ya, maksudnya marah seperti apa. Jadi buat aku untuk orang ketiga tuh halu dan aku nggak suka banget sama orang ketiga karena kenapa sih nggak suka banget melihat orang bahagia. Intinya Aurel nggak suka dengan orang ketiga. Ya, pada saat yang ngomong tangannya dimain-mainkan lagi di 7.21, 20 atau 21, kamu perhatiin. Diulang-ulang itu digesek-gesekkan seperti ini nih, itu menggambarkan ada kecemasan dan ada kekhawatiran terhadap orang ketiga itu. Gak suka banget orang ketiga untuk hadir dan ia mengatakan kenapa sih harus ada terjadi seperti itu. Iya. Aku isinya suami. Oke. Ya aku sih kalau punya suami aku akan dia. Ngaco ya, tau nggak? Atau dapat pertanyaan suami, dia bilangin oke. Si Atta dong tanggapannya santai aja. Kalau aku punya suami, aku akan mencari. Bukan itu pernah ketawa semua dong. Harusnya karena definisi itu harusnya buat Aurel, ini dapat kata-katanya adalah suami. Ini salah. Suami adalah, masa Atta yang jawab, kan kebalik. Mestinya Atta ngomongin istri adalah, tapi kita lihat menarik ya. Akhirnya Aurel membenerin kalimat tersebut dengan Misalnya kamu jadi seorang suami gitu, menurut kamu suami itu seharusnya bagaimana? ya, akhirnya Aurel membenerin kalimat tersebut dengan seharusnya sebagai suami itu seperti apa sih? Nah, lihat jawaban Atta. Suami itu yang bisa membimbing keluarganya. Membimbing dalam dalam membimbing apa nih? Ya ke hal yang lebih baik lah. Kan suami itu adalah kepala keluarga. Nah, pada saat menjawab, suami adalah seseorang yang bisa membimbing keluarganya. Dia ngeliat ke atas, jadi dia membayangkan. Nah, pada saat dia membayangkan, membimbingkan keluarganya, membayangkan itu, dia pasti mengidolakan sosok yang menurutnya adalah role model. Pasti diambilnya kurang lebih dari pengalaman masa lalunya. Bisa saja ayahnya, karena ayahnya bisa meliding anak-anaknya, membentuk anak-anaknya untuk mandiri dan secara finansial dan bisa berbakti kepada orang tua gitu. Jadi artinya ini adalah role model ayahnya. Nanti kelak, asumsi saya pada saat mereka punya anak, nanti kelak Atta juga bisa membimbing anak-anaknya untuk menjadi mandiri, kemudian juga ya persis kurang lebih seperti dirinya, secara spiritual juga baik. Dia akan menjadi suami yang baik dan ayah yang baik. Dan itu nggak bisa diganggu gugat karena banyak kan orang sekarang suami takut istri. Menurut aku tuh itu nggak gitu loh. Nah, jadi pada saat membimbing keluarga, banyak sekarang orang yang suami takut istri itu nggak kayak gitu loh. Pada saat ngomong kayak gitu, Aurel langsung minum air dong. Jadi gambaran di sini, Atta berharap Aurel itu oke, dia cerdas, dia mampu, dia segala macam, tapi tetap aja harus respect dengan suaminya gitu. Istri boleh manage segala macam tuh boleh banget, tapi suami itu tetap yang kepalanya, kepala rumah tangga, Leadernya gitu. Nah, jadi bagi Aurel adalah boleh istri manage segala macam, tapi tetap aja suami adalah leadernya. Jadi, nah itu yang diharapkan Atta kelak buat Aurel nantinya, gitu loh Aurel kita. Dan aku yakin sih Aurel bisa untuk berada di posisi itu, untuk diingetin, untuk ya tetap respect sama Atta nanti. Istri boleh pinter, boleh hebat, boleh berprestasi, gak ada yang salah. Cuman ketika dia di rumah sama suaminya, dia harus menjadi orang yang bukan yang kayak dia yang malah ngatur-ngatur suaminya, yang sok pinter, dia tetap harus dihargai. Iya, Ini buat semua orang ya. Karena gimana pun suami itu kepalanya yang membimbing keluarga. Jadi bagus ya penjelasannya ya. Jadi kalau pinter dia segala macam begitu di rumah, dia tidak boleh ngatur-ngatur suami seperti apa, tapi lebih menghargai suaminya. Nah, inilah sebuah contoh penjelasan yang baik gitu loh anak. Harapannya Atta seperti itu terhadap Aurel, dan dia juga mengatakan tidak hanya buat satu, misalnya Aurel aja, tapi untuk semua orang seperti itu. Jadi tetap menghargai dan respect buat suaminya, karena suaminya adalah kepala rumah tangga. Nah, ini kita ambil intisarinya baik banget nih guys. Jadi artinya pembelajaran buat semuanya, yang emak-emak juga bisa. Jadi artinya emak-emak nih powerful banget ya kan. Mama luar biasa nih sekarang. Ngatur A, ngatur B, ngatur C. Tapi tetap aja Atta, nih bukan saya ngomong nih, Atta berharap nih untuk semua istri-istri di luar sana respect dan menghormati suaminya. Nah, bagus kan nasihatnya mereka? Jadi kita harus makmum nggak boleh
memposisikan diri itu lebih dari suami. Bener sih. Jadi imam, jadi makmum tuh nggak boleh memposisikan dirinya lebih daripada imam tersebut. Wow, ini pendekatannya secara spiritual nih Atta. Masalah bukan hidup namanya kalau nggak ada masalah. Jadi pasti ketika masalah datang itu berarti kita masih hidup dengan seperti manusia pada umumnya. Karena kita semua pasti akan timbul masalah di tempat kerja, masalah di Nah, pada saat keluar kata masalah, masalah adalah berarti kita hidup kata Atta. Kalau kita nggak hidup berarti kita nggak punya masalah. Selama kita masih hidup kita punya masalah. Nah, itu adalah sebuah keyakinan Atta. Berarti selama panjang Atta hidup, Atta selalu dipenuhi dengan masalah. Gitu kan? Benar nggak? Premis mayor, premis minor. Masalah dikonotasikan dengan hidup. Berarti Atta sepanjang hidupnya selalu punya masalah. Tapi kalau misal ya, Atta mempertimbangkan mengganti bahwa masalah adalah sesuatu yang harus dihadapi setelah statement yang tadi itu baik. Sesuatu harus dihadapi. Tapi kalau dia mengkonotasikan masalah sama dengan adalah hidup, saya agak khawatir sepanjang hidupnya selalu penuh dengan masalah. Sebaiknya mempertimbangkan bahwa hidup adalah indah, gitu loh. Hidup sama dengan keindahan. Hidup adalah anugerah misalnya. Ketimbang Atta mengkonotasikan bahwa masalah sama dengan hidup. Khawatirnya di sepanjang kehidupannya selalu penuh masalah karena itu mindset. Nah, tapi saya suka dengan statement yang keduanya. masalah di rumah tangga tuh kan masih ada masalah. Tinggal diri kitanya menyikapi masalah tersebut. Nah, aku sepaham. Kalau yang pertama tadi aku menyarankan untuk mempertimbangkan ulang, tidak menyatakan bahwa masalah sama dengan hidup gitu loh. Mempertimbangkan, artinya respect dengan keputusan Atta, tapi kalau ada alternatif lain, masalah adalah sama dengan sesuatu yang harus dihadapi jauh lebih baik gitu loh. Nah oke. Tapi kamu memiliki koma nih di belakangnya. Kalimat kamu adalah masalah itu harus disikapi dengan baik gitu loh. Nah jadi Atta punya statement masalah sama dengan hidup, tapi koma nih di belakangnya, masalah itu harus disikapi dengan baik, dengan tenang artinya. Nah itu saya sepaham. Jadi masalah mendingan gini tak, masalah sama dengan jangan disamakan dengan hidup. Masalah sama dengan disikapi dengan baik, jauh lebih baik tak ketimbang kamu menuliskan masalah sama dengan hidup. Kalau kamu menyamakan ini masalah sama dengan hidup, hidupnya kamu akan bersamaan dengan masalah. Tapi kalau kamu nulis masalah sama dengan masalah adalah diatasi dengan tenang, nah itu jauh lebih baik. Paham kan maksud aku? Gitu loh. Nah, pemahaman mindset ini bisa diganti guys. Kamu bisa ganti data. Kalau kamu menganggap bahwa kehidupan adalah sesuatu yang menyedihkan, kamu sedih terus hidupnya. Jadi kamu harus mengganti data. Untuk mengganti data butuh waktu 91 hari. Memprogram kembali pemikiran. Ikut aja deh pelatihan aku deh di www.psikodinamika.org. Kamu akan paham penjelasan aku mengenai program ulang otak ini, gitu loh. Nah, jadi bagi Atta, koma tadi adalah bagaimana menyikapi dengan tenang. Jadi jangan ribut, jangan emosi. Kalau menyikapinya dengan emosi, dengan marah-marah, dengan ini ya nggak akan kelar. Pada saat ada masalah, sikapi dengan positif. That's good point, Atta. Pada saat kamu tenang, kamu bisa melihat clear banget persoalan seperti apa sih. Jadi lagi jangan numpuk emosi, kamu mengambil keputusan yang akan kamu sesali. Jangan mengambil keputusan saat emosi kamu negatif. Jadi puncak nih, jangan ambil keputusan apapun. Setelah reda, setelah benar-benar tenang, baru kamu ngambil keputusan. Jadi kondisi emosi kamu lagi stabil gitu. Yang ada tuh kalau dua-duanya masalah sama masalah, batu sama batu, cerai, pisah jadinya. Tuh, jadi kalau misalnya satu sama lain sama-sama keras, udah cerai atau pisah. Pas lagi cerai atau pisah, kakiin diangkat. Ya kan? Siap ya. Terus ada yang bisa ngalah ya. Dan main-mainin tangan kaki lagi dong. Bisa apa ya namanya? Apa sih namanya cuy? Jadi maksudnya Atta ya udah kalau salah satu ada yang ribut, yang satu bisa tenangin gitu. Jadi saling ngisi gitu. Ada masalah tuh ya harus dihadapi. Kalau masalahnya misalnya di keluarga dengan ujian keluarga ya harus dihadapi. Dan aku suka juga kalimat Atta, masalah harus dihadapi. Bener banget, masalah jangan dihindari. Kalau menghindari kamu tidak bisa menghadapi. Nah, kalau kamu menghadapi masalah, kamu hadapin ya. Pada saat kamu melihat masalah, kamu perbesar diri kamu, perkuat diri kamu, perbesar diri kamu. Sehingga begitu kamu lihat masalah, kamu kecil. Karena saya lebih besar. Dan ingat, setiap kita berjalan ada keberadaan Tuhan di situ. Jadi begitu kamu menghadapi masalah, saya punya Tuhan kok. Gitu. Jadi masalah kamu yang tadinya besar banget menjadi kecil karena kamu
punya, di backupan kamu ada Tuhan beserta kamu. Ya? Jadi istri atau jadi suami nggak boleh egois juga ketika ada masalah malah menyalahkan istrinya atau menyalahkan suaminya. Ya kayak Nggak gitu boleh harus gitu. saling support. Nah, Atta juga mengatakan di sini pada saat ada menghadapi masalah harus saling membackup ya. Jadi jangan menyalahkan tapi menyelesaikan masalah itu. Tuh. Walaupun kesalahannya istri atau kesalahan suami jangan disalah-salahin. Tapi yuk sama-sama kita selesaikan. Oh, aku terharu banget. Titip Aurel ya, Ta. Aduh, kayaknya Aurel berada di tangan yang tepat deh. Moga-moga bener-bener deh kamu bisa membimbing Aurel. Karena dia dari kecil kan kamu tahu sendiri lah. Jadi artinya bisa berada di tangan yang tepat. Gitu. Aduh, senang banget deh Atta. Guys, bener-bener langsung dapet istri loh. Istri adalah seorang wanita yang kuat. Definisi istri menurut Aurel adalah wanita yang kuat. Ia bisa melihat istri adalah wanita yang kuat berdasarkan memori yang didapat, gitu loh. Berarti dia memfigurkan seseorang yang melihat bahwa beneran nih. Jadi kalau sebagai istri harus kuat ya, gitu loh. Ya kita tidak tahu ya, mungkin dari kecil dapat informasi itu, melihat miminya, melihat bundanya, gitu kan. Saya tidak tahu, jadi saya takut salah ngomong nih. Intinya adalah ia bisa bicara seperti itu karena pengalaman. Berarti dia melihat seorang istri yang ideal adalah istri yang kuat, perempuan yang kuat. Yang harus menuruti apa kata suami. Dan harus menuruti apa kata suami. Pas lagi ngomong apa kata suami, tangannya mengarah ke Atta dong. Terus Atta senyum. Kamu lihat dong di 11.24. Senyum ngeliatin Aurel sambil kakinya naik. Tangannya di posisi sebelah sini, dia udah nyaman banget lah. Dia ngeliatin Aurel dan tersenyum bahagia. Dan istri adalah doa yang paling mujarab setelah ibu. Istri yang soleha. Jadi dan dia istri adalah doa yang paling mujarab setelah ibu. Nah, istri yang solehah maksudnya. Contoh istrinya yang nggak taat sama suaminya, terus mabok-mabokan atau apa, misalnya pergi sendiri. Nah, doa yang nggak dikabulin. Istri yang dikabulkan tuh istri yang soleha. Jadi istri yang doanya dikabulkan adalah istri yang soleha, katanya Atta, bukan istri yang pergi kemana-mana terus mabok-mabokan. Ya iyalah Tak, mana iya dikabul, dia minum-minuman sendiri juga udah gak beres. Yang mengurusi suaminya gitu. Sekarang ini aku banyak banget loh belajar. Yang ngomong adalah yang mengurusi suaminya, yang taat sama suaminya. Nah sekarang Aurel itu udah mulai belajar nih sukaannya Atta, makanannya, minumannya, vitaminnya. Apapun tuh aku dari awal aku kenal dia sampai sekarang tuh semua tuh aku perhatiin. Dia memperhatikan ujung rambut sampai ujung kaki, apa saja kebiasaannya Atta, semuanya, gayanya dan lain-lain. Tampilan gitu menurut aku sekarang nih aku mempunyai hal yang baru dalam hidupku yang beda banget dari yang dulu-dulu. Mungkin aku belajar menjadi istri yang soleha. Pas lagi ngomong istri yang soleha, ada senyum, atas senyumnya senyum jahil. 12.18. Kamu perhatiin deh senyumnya Atta. Lihat di situ. Coba perhatiin. Oke, 12.18. Nah, matanya diredupin enggak? Itu namanya tatapan cinta, guys. Kalau ngelihat itu tatapan cinta namanya. Nah, 12.18. Terus si Aurelia juga tangannya begini, hope dan bahagia. Terus mereka ketawa gitu guys. Nah ini adalah deep talk ya, diskusi antara Aurel dengan Atta yang luar biasa ya. Deep talk ini aku suka banget gitu. Kalau misalnya step levelnya mereka udah makin lebih dalam lagi, makin lebih mengenal lagi. Ini menjadi banyak pembelajaran buat kita semua ya, diskusi-diskusi seperti ini. Dan ini baik kalau misalnya public figure bisa melakukan hal seperti ini dan kita bisa mengambil hikmahnya. Sebagai fansnya kita bisa mengambil hikmah, oh seperti ini loh, sehingga bisa jadi pembelajaran buat diri kita sendiri. Oke guys, terima kasih udah menyaksikan video aku yang berkaitan sama mindset ini. Kalau kamu ingin mempelajari mengenai mindset lebih dalam lagi, silakan mengikuti reprogramming program pelatihan bersama Poppy Amalia di www.psikodinamika.org. Silakan tulis komen di bawah ini yang positif terhadap hubungan mereka dan doakan mereka yang baik-baik aja. Ya, yang positif sehingga akan kembali hal yang positif buat kamu selalu. Tetap positif dan tetap sehat. Sampai bertemu lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Poppy Amalia. Kali ini pembahasan videonya berkaitan dengan reprogramming program pemikiran dan perasaan. Seperti apa sih pembahasannya dan kenapa kaitannya bisa mengubah nasib? Diskusi ini bisa berguna untuk apa saja. Misalnya kamu yang lagi mencari pekerjaan, atau kamu yang lagi kehilangan arah, atau kamu yang lagi sakit belum sembuh-sembuh, atau keadaan kamu yang tidak baik, atau rezeki kamu yang seret, atau masalah dengan keluarga, atau masalah dengan lingkungan. Bisa untuk apa saja, bahkan untuk hal-hal yang kamu tidak pikirkan bisa menghasilkan yang luar biasa, misalnya rezeki atau uang yang berlimpah-limpah. Saya sampaikan di sini dalam bentuk program ulang pemikiran dan perasaan. Harapannya adalah Anda bisa bergabung di kelas saya dalam program reprogramming program bersama Poppy Amalia.